Nggih, hamdan wa syukran lillah, sholatan wassalamun ala Rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Selamat sore Abi. Sore juga. Jadi hari ini alhamdulillah saya Amelia Nur Rasyidah bisa diberi kesempatan untuk sharing bersama Abi Sudirman, dosen UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, dan khususnya dosen di S1 untuk saya mata kuliah metode dakwah di Abi, dan juga di Pascasarjana juga di Abi. Oke, jadi mungkin saya sapa dosen saya untuk tugas ini dulu. Ya. Yang terhormat kepada Ibu Hajah Dr. Samsul Sulistiawati, izin untuk menjalankan tugas podcast. Saya mengundang Abi Sudirman di sini untuk sharing-sharing bersama, untuk yang pastinya saya ambil banyak ilmu dari beliau, pengalaman beliau, dan khususnya sebagai mubalik nanti Abi, sebagai dai seperti itu. Oke Abi, untuk sore kali ini saya mengambil tema tentang bagaimana pendidikan agama Islam atau PAI dalam mempersiapkan generasi dalam menghadapi tantangan dunia global. Jadi mungkin yang kita pahami bersama bahwasanya dengan adanya globalisasi dan modernisasi itu kan dampaknya terhadap generasi muda itu kan sangat banyak sekali, lebih khususnya mungkin yang di luar sana yang tidak memiliki pendidikan agama Islam yang kuat, yang banyak, yang dalam, itu kan pasti banyak sekali. Nah, pun dengan yang sudah punya banyak PAI, punya banyak ilmu agama, itu juga masih perlu mempersiapkan diri gitu Abi. Ya. Yeah. Jadi untuk pandangan Abi nih, mungkin sebagai dosen juga, sebagai mubalik juga seperti itu tentang pentingnya pendidikan agama Islam dalam mempersiapkan kehidupan generasi muda saat ini, itu pripun Abi? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah amma ba'du. Ananda Emilia yang telah bertanya, jawaban Abi, inilah sesungguhnya pentingnya pendidikan rumah tangga ya. Jadi dimulai dari ibu ya. Al-um madrasatun ula. Menyiapkan pendidikan untuk generasi muda itu tidak cukup kita titipkan ke PAUD. Tapi PAUD siapa? Suaminya Bu Ud. PAUD ya. PAUD tidak cukup kita titipkan ke SD, SMP, SMA, atau MI, MTS, aliyah, tidak cukup. Mulailah pendidikan, mempersiapkan pendidikan generasi muda itu dari keluarga. Jadilah calon ibu yang solehah. Untuk apa? Agar anak-anak keturunannya soleh-solehah. Jadi itu yang pertama ya, harus itu. Jadi mulai dari pendidikan di rumah tangga, artinya berperan penting di situ adalah seorang ibu, karena al-um madrasatun ula. Seorang ibu itu adalah madrasah yang pertama kali, utama dan pertama untuk bagi anak-anak. Sehingga sejak dari pra kelahiran ya, miladiah, kalau bahasa umumnya pranatal, kalau kita qoblal miladiah, sebelum kelahiran itu dia sudah mulai membiasakan kebaikan, tutur kata yang baik pada waktu hamil itu, kemudian suka memperdengarkan kaset-kaset morotal, pikir-pikir itu ditaruh di utile, tanda tak pasang no. Nah itu tujuannya adalah
agar supaya janin itu sudah diperkenalkan dengan getaran-getaran suci, ayat-ayat suci, sehingga untuk menyiapkan pendidikan generasi muda itu tidak karpetan, tetapi memang mulai dari awal. Ya, pentingnya itu. Ada lagi? Jadi mungkin dimulai dari menjadi ibu yang baik. Betul. Calon ibu ya. Ya mungkin sebelum itu ya dimulai dari belajar menjadi ibu sebelum nikah, mungkin bisa memantaskan diri gitu. Oh ya. betul. Harus. Memilih jodoh yang baik. Kalau jodoh itu memang takdir. Ah, Ada takdir itu ada dua. Ada takdir mubrom yang tidak bisa dirubah. Ada takdir mu'allaq, digantungkan, diberikan kesempatan kepada manusia itu sendiri untuk berikhtiar dan berdoa, sehingga takdir itu bisa berubah. Jadi takdir mubrom, takdir yang tak bisa dirubah. Ada takdir mu'allaq, takdir yang masih bisa dirubah, digantungkan kepada orang manusia itu sendiri. Kalau jodoh mungkin Kalau jodoh itu bisa bisa mu'allaq ya. Mu'allaq. Ya, ikhtiar memilih yang terbaik. Ya minimal tidak bahlul ya. Jangan sampai kita memiliki kepala rumah tangga yang bahlul. Rumah tangga itu ya, kepala rumah tangga, seorang suami. Untuk mempersiapkan ini semuanya, yang pertama ayyakuna aliman, memiliki ilmu pengetahuan. Jadi suami jangan sampai bahlul, nanti dibahlul-bahlulin. Yang kedua ayyakuna, apa tadi yang biasa saya katakan pemimpin itu, karena suami juga pemimpin rumah tangga kan, yang masuk ke situ maksudnya. Ayyakuna adilan, suami yang adil, suami yang adil. Kemudian yang ketiga ayyakuna zahidan, zuhud, tidak cinta dunia. Kemudian yang keempat ayyakuna syuja'an, berani mengambil keputusan, berani bertanggung jawab, berani memberikan belanja, berani ngeloni. Sampai ke sana. Ya berani pokoknya ya. Yang kelima ya, pemimpin rumah tangga itu adalah ayyakuna salimal jismi wal aqli, ditambah satu tadi al-iqtisadiyah. Jadi suami yang sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi. Itu penting. Itu sehingga nanti setelah bertemu dengan calon suami yang seperti itu, insya Allah mempersiapkan generasi muda ini mulai dari pendidikan sebelum lahir, kemudian sebelum TK sampai perguruan tinggi. Masya Allah ya, persiapannya luar biasa. Oke, selanjutnya tentang peran PAI pendidikan itu kan sampai tadi sebenarnya 5, ada 5 pondasi untuk bisa menjalankan peran sebagai pemimpin baik diri sendiri maupun memimpin rumah tangga. PAI itu dalam mengintegrasikan nilai-nilai keislaman dengan perkembangan teknologi ya, karena kan teknologi semakin canggih ya, di zaman era ini, semuanya serba teknologi. Mungkin kalau di mengerjakan tugas sendiri itu kan Abi sekarang sudah ada ChatGPT, AI itu Abi yang ketika kita memerintahkan sesuatu itu sebenarnya sudah langsung tertera semua gitu. Yang penting bukan LGBT. Naudzubillah. Ya, jadi peran PAI ini dibagi-bagi dulu, ada 3 kan. Pendidikan itu dibungkus dulu, dikemas dulu. Agama dikemas dulu, Islam dikemas dulu. Nah, nanti diambil perannya. Di situ ada misalnya diambil peran pendidikannya pada generasi muda. Berarti anak-anak itu harus terdidik, dibiasakan berakhlak yang baik, terus cara bertamu, jangan duduk di kursinya tuan rumah. Kemudian kalau mengeluarkan wedang itu
pegangannya cangkirnya itu lurus ke tangan kanan tamunya. Nah, terus kalau mengambil cangkir itu jangan dari atas mindah, tetapi diambil dari pegangannya atau di lepeknya itu dipegang. Sekecil itu loh harus disampaikan kepada anak-anak generasi muda yang sekarang sudah mau kehilangan akhlaknya atau etika, attitude. Nah, kalau pendidikan nanti itu sudah kelihatan perannya betapa dahsyatnya kepada karakter anak generasi muda, nanti kita ambil yang berikutnya, apa, agama di situ. Agama ternyata berperan penting. Terus Islam ini apa sesungguhnya dalam kehidupan generasi muda itu? Tanpa Islam kita naudzubillah ya rusak. Nah, ketika digabung antara pendidikan, agama, Islam, kemudian dijadikan satu, diintegrasikan. Integrasi itu apa? Pembauran. Dibaurkan, disatukan, kemudian dalam membentuk karakter generasi muda itu diambil nanti terlatih menjadi generasi muda yang mudah untuk dibangun karakternya itu karena satu, salimul aqidah, akidahnya terselamatkan, bersih dari syirik. Yang kedua, sahihul ibadah, generasi muda yang ibadahnya benar, itu mudah dibangun karakternya. Yang ketiga, generasi muda yang matinul khuluq, budi pekerti yang kokoh, budi pekertinya yang kokoh, kuat gitu ya, pondasinya kuat, akhlaknya. Yang keempat, qawiyul jismi, kuat jasmaninya, tidak ngeri-ngerian. Iya, misalnya generasi muda suruh tahajud malas, kenapa? Udunan telu. Jangan kan kok telu, loro ae. Masing-masing di bokong yang ono. Lah itu saja sudah bikin malas untuk ibadah. Ya kan? Udune telu jebrot loro, kan sitok ya. Nah, seperti itu. Jadi malas. Jadi qawiyul jismi harus kuat. Yang kelima, generasi yang mudah dibangun karakternya itu. Yang kelima itu musaqqaful fikri, cerdas dalam berpikir. Karena barangkali mulai kecil sudah dilatih oleh orang tuanya kan tadi ya. Nah, kemudian yang keenam mujahidun li nafsi, bersungguh-sungguh melawan hawa nafsunya. Ini generasi muda yang mudah untuk dibangun karakternya melalui PAI. Yang ketujuh, harisun alal waqti, disiplin. Ya, dia selalu memanage waktu dengan benar. Kapan waktu tidur, kapan waktu makan, kapan waktu sholat, kapan waktu kerja, kapan waktu kuliah. Itu benar-benar dijaga waktu-waktu itu. Itu generasi yang mudah dibangun karakternya karena harisun alal waqti. Jadi dia pandai memanage waktu dengan baik. Jadi tidak diamburadul, wayah mangan turu, wayah turu mangan. Lah ini kan gak karu-karuan. Yang kedelapan itu munaddamun fi syu'uni. Generasi muda melalui PAI yang munaddamun fi syu'uni, punya time schedule. Hidupnya terencana, terplanning, sehingga mulai jam sekian saya harus begini, jam sekian saya harus begini, jam sekian ini sampai tidur lagi. Nah, itu namanya munaddamun fi syu'uni. Yang ke-8. Yang ke-9, generasi muda yang bagaimana? Yang mudah dibangun karakternya itu. Yang ke-9, qadirun alal kasbi, hidupnya selalu mandiri. Tidak tergantung. Iya, mandi dengan sabun sendiri, berdiri dengan kaki sendiri, dan lain sebagainya. Mangan sampai piring sendiri. Jadi maksudnya mandiri alal waqti. Kemudian yang terakhir, yang ke-10 ya, dalam menyikapi, kita santai aja ya. Yang ke-10, generasi muda yang gampang dibangun karakternya itu melalui PAI ya, tentunya pendidikan agama Islam. Itu generasi muda yang nafi'un li ghairi, bermanfaat untuk orang lain. Sebagaimana sabda Nabi, bagaimana khairun nas anfa'uhum linnas.
Sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Jadi kalau bahasanya yang ke-10, nafi'un li ghairi. Apa itu? Bermanfaat untuk orang lain. Baik. Ada 10 kunci dari untuk Generasi muda generasi muda. agar bisa dibangun karakternya melalui PAI tadi ya. Sebab antara orang yang tahu dengan yang tidak tahu, sebagaimana Az-Zumar ayat 9 itu sudah disinggung oleh Allah kan. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Ya kan? Katakan wahai Muhammad, apakah sama orang-orang yang tahu dengan orang-orang yang tidak tahu? Nah, ini kan ayat tidak butuh jawaban, tetapi butuh renungan. Kalimat berikutnya, buktinya, innama yatadzakkaru ulul albab. Yang bisa merenungi ayat ini cuma mahasiswa UIN ulul albab. Jangan diartikan begitu dulu. Artinya orang-orang yang dia ulul albab ya, memiliki pengetahuan. Buktinya agar supaya punya ilmu pengetahuan gimana? Ya kuliah dong di PAI, di PAI UIN. Mungkin kalau bisa saya tangkap nggak hanya intelektualnya tapi juga emosionalnya Ya, juga. harus itu ya. Jadi yang harus bekerja sama tanpa bisa dipisah itu 3 ya. IQ, ya EQ, SQ. IQ itu harus itu bagi generasi muda PAI. IQ itu penting. Tadi saya singgung yang kelima tadi ya, musaqqaful fikri, cerdas dalam berpikir. Artinya apa? Intelektualnya cerdas, IQ-nya bagus. Yang kedua, emotional quotient. Ya, perasaan, punya perasaan. Sepinter apapun kalau tidak punya perasaan, itu hewan itu. Hewan itu. Atau iblis, cuma dasi ireng, doyan pecel bisa. Tuh ya. Ya, jadi ada IQ, ada EQ, emotional quotient. Nah, yang terakhir ini kan bicara PAI soalnya ya, tidak lepas dengan PAI. Maka di sini SQ, Sudirman quotient. Spiritual quotient. Spiritual quotient, artinya iman dan takwanya. Ada lagi? Selanjutnya untuk kurikulum mungkin PAI. Jadi kurikulum PAI untuk saat ini tuh menurut Abi, berikut Abi, apakah sudah sesuai? Belum. Harus ditingkatkan. Belum. Ya, kurikulum yang ada sekarang ini garis besarnya saja belum mencapai kepada titik yang terdalam, sehingga PAI ini seolah-olah nanti hanya sebatas alimun fil lisan. Ini bahayanya. Kurikulum itu harus sak jeru nih. Ya, biar apa? Alimun fil qalbi. Jadi tidak hanya alimun fil lisan, tetapi juga alimun fil qalbi. Dia alim, bicaranya, retorikanya bagus, dakwahnya bagus, ya, bicaranya pinter, ngomong jelas lah istilahnya. Tapi jahilun fil qalbi. Kalau bodoh hatinya, waduh ini bahaya. Maka kurikulum PAI itu harus jeru, harus mendalam gitu. Ya, di mana ini kita dapati? Di FITK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Ya, mungkin saran Abi. Ya itu, saran saya ke dekan, pembantu dekan, ya, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, saat kita ada Rapat. Ya, apa istilahnya itu, seperti ya dalam rangka bicara tentang kurikulum, ya itu yang sungguh-sungguh dalam contribution to knowledge, ya, berkontribusi dalam ilmu pengetahuan ini tidak sedang-sedang, tetapi harus jeru-jeru nih, ya, biar kita tembus ke hati mahasiswa, sehingga mahasiswa itu bukan hanya menghasilkan produk alimun fil lisan, tetapi juga alimun fil qalbi. Iya, mungkin kalau
globalisasi ini kan sangat memberikan dampak yang besar. Nah, tantangannya kan cukup besar Abi untuk di globalisasi ini. Banyak misalnya dari gadget, teknologi, hal-hal viral itu kan membentuk jati diri. Ya betul. Penontonnya itu untuk ikut gitu, dikit-dikit ikut hal yang viral, belum tentu baik, belum tentu dilihat tabayun dulu bagaimana manfaatnya, tapi udah ikut gitu. Kuncinya satu, sabar, pandai ngerem, tidak mengikuti kemajuan teknologi yang lagi viral. Ternyata loh kok gini, tidak mendidik. Viral, ada yang viral, tapi ternyata tidak mendidik. Nah, sementara kita sebagai guru PAI, dosen PAI, guru PAI, ini harus pandai-pandai ngerem. Dengan cara apa? Sabar, jangan gerudak-geruduk. Bukan pahalanya sabar kan besar ya. Az-Zumar ayat berapa? 10. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, sesungguhnya pahalanya orang sabar itu tak bisa dihitung, saking besarnya. Nah, sehingga kita sebagai guru PAI, sebagai sekarang kebetulan juga hari guru ya, Happy Teachers Teachers Day ya, atau selamat hari dosen ya. Ya, sekarang dan saya sampaikan bahwa tidak hanya diberikan ke guru saja yang harus sabar dalam mengendalikan siswa, tetapi juga peran penting juga orang-orang tua. Jadi pendidikan di rumah, pendidikan di sekolah itu berapa jam sih ketemu gurunya? Nah, selebihnya itu kan tanggung jawab orang tua. Jadi orang tua itu jangan lepas gitu. Kenapa kira-kira? Agar si anak didik ini, generasi muda melalui PAI ini terpantau, terkontrol. Oke, ada R-nya. Ya, jadi sehingga kita nanti di dalam mendidik generasi muda itu, yang tadinya kita menyuruh ngerem, ya kan, sabar dan sebagainya, itu menyakitkan sebenarnya. Ini kau oleh bukan tidak sayang kita. Justru kita sayang pada mereka agar supaya mereka tidak rusak, gitu lah. Jadi globalisasi ini benar-benar mengglobal soalnya ya, tak bisa dibendung gitu loh. Makanya kita harus sabar, jangan katut-katutan. Wah, di sana viral, ternyata tidak mendidik. Ya, dibutuhkan kesabaran orang tua, kesabaran guru, dan kesabaran pribadi siswa itu. Iya, itu tentang kolaborasi ya, kolaborasi dari orang tua, guru maupun sendiri. Betul, harus kerjasama yang baik. Dan jangan pernah bosan untuk berbuat baik, jangan pernah berhenti untuk menjadi orang baik, jangan berhenti memberikan contoh yang baik bagi siswa kita. Ya, surat Al-Qasas ayat 77. Di tengah-tengah itu ada kalimat begini, wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah kalian sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Artinya apa? Kita jangan pernah berhenti, jangan pernah bosan untuk berbuat baik. Jangan bosan berbuat baik. Jangan bosan menjadi orang baik. Karena kita ini teladan bagi siswa-siswa kita. Sangat menasihati, sangat memotivasi terus untuk berbuat baik. Jadi mungkin terakhir pesan Abi untuk generasi muda dalam menghadapi tantangan globalisasi. Generasi muda, ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj. Itu ya. Wahai para pemuda, kalau wis ente siap ya, lahir batinnya siap dan rapi. Ya, sebab dengan demikian kalian akan punya rasa tanggung jawab, gitu ya. Punya belajar menjadi dewasa. Kalau tidak memungkinkan, rapio karo buku sih, kelonono buku itu. Artinya kelone ilmu pengetahuan. Gitu terus. Tapi sampai detik ini kadang ya, di kasur itu ya, banyak kitab-kitab yang soalnya kata guru saya dulu, membaca
terus kita tinggal tidur. Begitu bangun tidur, ditanya hal yang kita baca tadi, masih ingat? Gitu. Saya nyoba itu. Begitu saya baca tidur, begitu bangun ditanya, lupa. Kurang dalam. Kurang dalam ya. Bercanda aja. Kurang dalam. Nah, jadi pesan saya satu ya, hati-hati dengan gadget apa itu? Handphone. Hati-hati dengan medsos, hati-hati dengan kemajuan teknologi. Kita bisa larut di dalamnya. Kalau seandainya tidak sesuai dengan syariat, kita rem. Kalau tidak sesuai dengan agama, kita rem gitu. Kita soalnya orang PAI harus ada rem. Ya, harus ada rem ini. PAI. PAI ini yai. Iya, PAI ini Masya Allah ya. Oleh karena itu, para generasi muda jangan gampang katut-katutan, jangan gampang niru-niru sinetron Korea. Ya, jadilah dirimu sendiri. Jadilah dirimu sendiri. Jangan jadi niru-niru orang lain yang belum tentu benar. Ya, jangan niru-niru sinetron-sinetron yang tidak mendidik. Ya, tetapi jadilah dirimu sendiri sebagai muslim sejati. Ya, itu ya. Jadi terima kasih banyak Abi. Mungkin kalau sedikit bisa saya simpulkan ya, sebagai generasi muda, kemudian saya sendiri yang PAI sebagai calon, mungkin seperti itu, calon guru PAI ya. Jadi PR-nya tidak hanya transfer of knowledge gitu ya, atau memberikan ilmu pengetahuan, tidak hanya harus pintar ilmu pengetahuannya, tapi juga transfer of value gitu ya, karakternya, akhlaknya itu yang akan dicontoh seperti itu ya. Betul. Mungkin kalau boleh tahu Abi, tipsnya ini tadi apa Abi? Selalu dibaca ini, kayak ada zikirnya itu apa? Yang saya membuat saya tertarik gitu. Yang mana? Ini dia Abi. Ini sebenarnya jadwal kegiatan munadzamun fi syu'uni ya. Ini jadwal-jadwal yang sudah jadwal tadi ya, sudah jadwal selesai tak coret. Hari ini jadwal apa tak coret. Oh, ini hitung-hitungan. Tadi seperti ada zikirnya itu. Enggak, itu cuma ini apa? Selalu tak lihat, mengingatkan hati saya saja. Contoh misalnya, saya itu suka ini ya, suka mulai SD menghafal hadis misalnya ya, itu tak bikin singkatan. Contoh hadis tentang uluk salam ya, itu Nabi telah memberikan aturan kepada siapa kita uluk yang bersunnah untuk uluk salam. Nah, saya singkat, misalnya saya singkat misalnya hadisnya bunyinya begini misalnya. Fassalamu untuk urut salam itu gimana tadi? Enggak apa nanti tadi saya singkat lupa singkatannya. Somar Koro singkatan itu. Misalnya saya menghafalkan hadis, nulis hadis, apa ya singkatannya ini? Komar Koro ya, Komar Koro. Qalil alal kathir. Marnya itu maru alal qa'id, yang berjalan sunnah ulul salam kepada yang duduk. Pokoknya apa tadi ya? Al-Qara. Qalil alal kathir. Dah ya. Ar-raqib alal mashi, yang numpak
sunnah ulul salam kepada yang berjalan. Qaid tadi sudah. Oh iya. Qaid. Itu ditulis dulu di sini. Metode Nanti, Abi berarti. iya. Metode. Iya, metode menghafal apa gitu. As-shaghir 'alal kabir. Ya, sonya itu. Ya, yang muda sunnah ulul salam kepada yang lebih tua. Itu duluannya itu loh. As-shaghir 'alal kabir. Yusallimu, ya kata Nabi, ulul salam itu yang pertama as-shaghir 'alal kabir. Al-maru 'alal qa'id, yang lewat, yang berjalan kepada yang duduk. Yang ketiga al-qalil 'alal katsir, ya, yang sedikit kepada ulul salam, sunnah ulul salam kepada jamaah yang banyak. Yang keempat apa tadi? Somar koro ro ar-raqib 'alal masyi, yang numpak kepada yang berjalan kaki. Itu metode saja. Ya, karena ketika perkuliahan itu seperti ada yang dihafal atau ada yang diucapkan gitu Abi. Jadi saya kepo. Mohon maaf ya Abi. Tidak apa-apa, barangkali bisa ditiru ya. Iya. Apa namanya apa ya, metodologi menghafal dengan cara disingkat. Ya. Terima kasih banyak. Sama-sama. Abi. Ya Allah. Semoga barokah manfaat. Amin, amin. Terima kasih, jazakumallahul khair. Qalilun qarra khairun min katsirin farra. Sedikit tapi masuk lebih baik daripada banyak bulat. Ya. Oke. Oke, terima kasih banyak Abi Sama-sama. atas waktunya, atas kesempatan untuk bisa sharing pengalamannya. Oke. Semoga bisa bermanfaat. Amin, amin. Izin saya post di YouTube. Oke. Ya saya mohon maaf Abi kalau ada perilaku atau perkataan yang kurang berkenan. Sami-sami. Saya akhiri dengan kalimat fastabiqul khairat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Abi. Sami-sami. Don't give